Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Puspita Andra ini dari kelompok 3. Ini mempresentasikan materi lipid. Yang pertama, definisi. Definisi lipid adalah senyawa yang dapat disarikan dari sel dan jaringan oleh pelaut organik nonpolar. Lipid ini merupakan komponen yang tidak larut dalam air yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Lipid tersusun dari gliserida dan asam lemak. Lemak itu juga disebut dengan lipid. Lipid itu adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang berada di dalam tubuh itu diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produk organ sehari-hari yang yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Definisi penyusun utama lipid adalah trigliserida, yakni kumpulan ester gliserol dengan tiga asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Yang pertama ini trigliserida atau penyusun utama lipid. Panjang rantai asam lemak pada gliserida yang terdapat secara alami dapat bervariasi, namun panjang yang paling umum adalah 16, 8, atau 20 atom karbon. Penyusun lipid lainnya berupa gliserida, monogliserida, asam lemak bebas, lilin atau wax, dan juga kelompok lipid sederhana yang mengandung komponen asam lemak seperti derivat, senyawa terpenoid atau isoprenoid, serta derivat steri- steroida. Nah, di sini ada gambar struktur. R1, R2 ini merupakan asam lemak dan ini adalah trigliserida. Kemudian, klasifikasi. Lipid ini didasarkan atas kerangka dasar menjadi lipid kompleks dan lipid sederhana. Golongan pertama dapat dihidrolisis, sedangkan golongan kedua tidak dapat dihidrolisis. Lipid sederhana adalah ester lemak, ester asam lemak dengan alkohol yang tidak mengandung gugus lain seperti fosfat atau gula dan tidak dapat disabunkan. Contoh lipid sederhana antara lain lemak atau fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua, minyak atau oil adalah lemak dalam keadaan cair. Yang ketiga ada wax atau malam, merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Kemudian, lemak diklasifikasikan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kemudian di sini ini ada tabel asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbonnya itu pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap, padat di suhu ruang, dan kaya pada produk hewani seperti daging merah dan minyak nabati tertentu seperti minyak kelapa. Di sini ada gambar tabel asam lemak jenuh. Yang pertama ada asam laurat. Jumlah karbonnya ini ada 12, rumus molekulnya ini CH3, CH2, 10, strip C, rangkap O, OH. Kemudian di sini yang kedua ada asam miristat. Jumlah karbonnya 14, rumus molekulnya CH3, CH2, 12, C, rangkap O, OH. Asam palmitat ini 16, CH3, CH2 14, C rangkap OOH, asam stearat jumlah karbonnya 18, rumus molekulnya CH3, CH2 16, C rangkap OOH. Kemudian asam lemak tak jenuh, yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Ini adalah jenis lemak yang ada dalam makanan dan termasuk lemak sehat. Lemak tak jenuh terbentuk Lemak tak jenuh berbentuk cair pada suhu ruangan tetapi mulai mengerasa saat didinginkan. Di sini ada tabel contoh asam lemak tak jenuh. Yang pertama ada asam myristoleat dengan rumus molekul CH3, CH23, CH rangkap CH, CH2 7 COOH. Kemudian ada asam palmitoleat, ada asam sapienat, asam oleat, asam elaidat,
asam faksenat, asam linoleat, asam linoelaidat, asam alfa linolenat, asam arakidonat, asam eikosapentaenoat. Kemudian lemak itu juga diklasifikasikan menjadi esensial dan non-esensial. Lemak non-esensial ini adalah lemak asam lemak yang dapat diproduksi oleh tubuh, itu berarti tubuh memerlukannya dari makanan. Asam asam lemak non-esensial ini memiliki 11 jenis, termasuk alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, sistein, glutamin, glisirin, prolin, serin, dan tirosin. Ya, kemudian ada lemak esensial. Lemak esensial ini adalah jenis lemak sehat tak jenuh ganda, seperti omega 3 dan omega 6 yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berfungsi optimal, namun tidak bisa diproduksi sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan seperti ikan, ikan berminyak, biji-bijian, dan minyak nabati untuk menjaga kesehatan jantung, otak, mata, serta fungsi kekebalan tubuh. Di sini ada gambarnya ya. Kemudian klasifikasi lipid polar. Lipid polar adalah jenis lipid yang memiliki bagian kepala hidrofilik sukar atau sukar air, dan ekor hidrofobik atau takut air, menjadikannya amfipatik dan merupakan komponen fundamental membran sel serta berfungsi penting dalam transportasi nutrisi, hidrasi kulit, dan pensinyalan seluler. Golongan lipid polar antara lain yang pertama ada fosfolipid, lipid yang berikatan dengan fosfat. Kemudian yang kedua ada glikolipid, lipid yang berikatan dengan komponen karbohidrat. Yang ketiga ada proteolipid, lipid yang tersusun atas satu residu asam amino yang dihubungkan dengan asam atau alkohol rantai panjang. Kemudian ada lipid nonpolar. Lipid nonpolar ini adalah golongan senyawa organik berminyak yang memiliki rantai hidrokarbon panjang, membuatnya bersifat hidrofobik atau takut air dan tidak larut dalam air, tetapi sangat larut dalam pelarut non-esensial seperti ether atau kloroform. Kemudian kelompok lipid yang bersifat nonpolar atau tidak larut yaitu yang pertama ada alkana dan alkena. Hidrokarbon yang tersusun atas lebih dari 36 atom karbon berbentuk jenuh atau tak jenuh. Pada tumbuhan ditemukan dalam bentuk karotenoid. Yang kedua ada lemak alkohol, merupakan alkohol alipatik dengan hidrokarbon jenuh atau tak jenuh dengan panjang 6 sampai 26 atom karbon. Yang ketiga ada lilin, merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Kemudian yang keempat ada stearol. Ditemukan pada tanaman atau fitosterol dan hewan. Kolesterol tocoferol merupakan vitamin E yang ditemukan pada sumber minyak. Yang keenam ada trigliserida, itu tersusun atas gliserol dan asam-asam lemak. Kemudian di sini ada uji Sudan. Sudan adalah uji untuk mendeteksi keberadaan lemak atau lipid di mana pewarna Sudan yang larut dalam lemak akan memberikan warna khas merah atau oranye. Untuk prosedurnya itu ditambahkan 5 tetes reagen Sudan pada tabung reaksi berisi sampel 1 mili air dan 1 mili minyak. Dikocok dan diamati perubahan warna. Sampel yang positif akan memiliki warna merah khas seperti di gambar ini. Kemudian di sini ini adalah kemudian yang selanjutnya ada uji saponifikasi. Uji saponifikasi adalah reaksi hidrolisis lemak atau minyak yang menggunakan basa kuat seperti NaOH atau KOH untuk mengidentifikasi lipid dapat membentuk sabun. Nah, Mas, untuk prosedurnya itu masukkan NaOH 40%, 10 mili ke cawan porselin, kemudian ditambahkan 10 mili minyak kelapa, kemudian masukkan 10 mili etanol 70%, aduk, kemudian dipanaskan selama 15 menit sampai terbentuk gumpalan. Kemudian tambahkan Aquades 10 tetes, diaduk sambil dingin. Diaduk sampai dingin.
Lalu ditambahkan NaCl 0,1 m sebanyak 20 ml. Kemudian disaring. Untuk hasil uji saponifikasi, ini sabun mandi padat dengan Kemudian di sini ada hasil reaksi saponifikasi. Di sini ada ini adalah trigliserida dan R1 R2 ini adalah asam lemaknya. Kemudian ini diikat oleh ikatan ester. Trigliserida lemak atau minyak merupakan lemak atau minyak tersusun dari satu molekul gliserol dan tiga asam lemak. Tiga asam lemaknya itu ini R1, R2, R3. Ini diikat oleh ikatan ester. Kemudian NaOH. Tiga NaOH ini basa berfungsi untuk memutuskan ikatan ester pada trigliserida. Ditulis 3 NaOH karena ikatan ester yang harus diputus ada tiga. Kemudian selanjutnya itu setelah ikatan esternya terputus, NaOH itu menyerang ikatan ester pada trigliserida. Trigliserida ikatan antara gliserol dan asam lemaknya putus. Ikatan antara trigliserol dan asam lemaknya ini putus. Kemudian dia terbentuk gliserol. Nah, setelah ikatannya terputus, bagian tengah molekul menjadi H2C, OH, HC, OH, H2CO, COH. Gliserol ini bersifat larut dalam air. Yang ketiga itu terbentuknya sabun ini. Asam lemak R1, R2, R3 ini bereaksi dengan Na. Na ini menghasilkan garam natrium dari asam lemak. Inilah yang disebut sabun. Ya, di sini ada RCOO Na. Ini adalah sabun. Kemudian selanjutnya itu ada uji acrolein. Uji acrolein ini adalah untuk menentukan adanya gliserol. Gliserol merupakan sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida. Gliserol ditemukan untuk memiliki berbagai macam kegunaan dalam pembuatan berbagai produk dalam negeri, industri, dan farmasi. Gliserol CH2OH, CHOH, CH2OH atau propana 1, 2, 3 triol memiliki bentuk murni, yaitu bening, tidak berbau dan kental. Untuk prosedurnya itu sebanyak 2 mili gliserol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 gram KHSO4 yang telah digerus, kemudian dikocok at homogen lalu dipanaskan. Setelah sampel dipanaskan, gliserol akan mengeluarkan bau lain dan berubah warna menjadi bening kuning. Kemudian di sini ada gambar hasil reaksinya. KHSO4 ini adalah kalium hidrogen panas. Reaksi ini dikenal sebagai uji acrolein yang digunakan untuk mendeteksi gliserol. Reaksi ini menunjukkan perubahan gliserol menjadi acrolein dengan bantuan ini dibantu dengan KHSO4. Dia itu dapat digunakan untuk mendeteksi adanya gliserol. Nah, kemudian gliserol sendiri itu memiliki struktur CH2OH, CHOH, CH2OH. Nah, gliserol itu biasanya berasal dari hasil reaksi saponifikasi lemak atau minyak. Nah, peran KHSO4 di sini ini bersifat asam dan pengering. Panas membantu melepaskan molekul air H2O dari gliserol. H2O ini air H2O. Artinya gliserol ini mengalami reaksi dehidrasi pelepasan air.
Kemudian setelah terjadi pelepasan air dari gliserol, dua molekul air H2O ini dilepaskan. Ini terjadi karena panas dan KHSO4. Nah, setelah air dilepaskan, struktur gliserol ini berubah menjadi CH CH2 CH CH CH2 CHO. Kemudian tanda reaksi berhasilnya uji ini terbentuk bau menyengat seperti minyak terbakar. Menandakan akrolain terbentuk artinya gliserol ada dalam sampel. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.